Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah mustahik zakat, ya, mustahik zakat atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang dimana di dalam masalah ini kita bisa merujuk kepada surat Taubah At-Taubah ayat 60 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatil qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Dikatakan bahwa sesungguhnya sedekah yang dimaksud adalah sedekah di sini adalah zakat, ya, sedekah wajibah lil fuqara untuk orang fakir wal masakin dan orang miskin wal amilin, ya, wal amilin itu orang-orang yang di mana di dalam masalah ini orang yang mengumpulkan zakat, ya, yang mengumpulkan zakat wal muallafati qulubuhum, ini orang yang muallaf, ya, atau orang kafir yang dimana terbujuk hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Wa fir riqab, yaitu orang yang ingin membebaskan budak yang memiliki tantangan di dalam masalah ini, ya kan, untuk membebaskan budak dari sisi biaya dan segala macam. Wal gharimin, dan orang yang bermasalah dalam orang yang berhutang yang susah untuk membayar atau melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjalan di jalan Allah ataupun untuk membangun, ya, hal-hal yang untuk membangun di jalan Allah seperti membangun masjid, membangun jembatan dan segala macam. Wa ibnis sabil, dan orang musafir yang dimana membutuhkan di tengah perjalanan membutuhkan biaya untuk perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Alim, Maha mengetahui dan Maha Hakim di dalam masalah ini. Nah, kalau kita lihat bahwa satu-satu kita bahas mengenai masalah 8 asnaf atau 8 golongan menjadi mustahik zakat itu yang harus kita berikan kepada mereka. Yang pertama adalah fuqara atau orang fakir. Yang kedua adalah miskin, itu orang miskin yang dimana ada beberapa definisi. Dimana orang miskin itu orang-orang yang lebih lebih membutuhkan daripada fakir. Jadi derajatnya lebih lebih membutuhkan. Kalau fuqara mungkin ada pemasukan tetapi tidak sesuai tidak mencukupi selama setahun. Tapi kalau masakin atau miskin itu tidak ada pemasukan sama sekali. Itu jadi lebih lebih membutuhkan daripada sang fakir di dalam masalah ini. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga adalah amil. Ini orang yang dimana mengumpulkan zakat tentunya atas tugas daripada Imam Ma'sum ataupun para ulama dalam mengumpulkan zakat di dalam masalah ini. Tentunya dengan ketentuan daripada kalau di zaman sekarang adalah ulama atau mujtahid jami syara'id, ketentuannya untuk membagikan kepada mereka. Dan yang keempat tentunya adalah muallaf, yakni orang-orang yang terbujuk hatinya ke dalam Islam, ya, muallaf, yakni ke dalam ayat dikatakan muallafatul qulub. Muallafatul qulub, jadi orang-orang yang terbujuk hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah firqab, yaitu orang yang ingin membebaskan budak, baik budak makatib atau setengah budak, setengah bebas ataupun seluruh budak, ya. Orang ingin membebaskan budak tersebut tapi memiliki permasalahan baik dari dana dan segala macam. Itu firqab. Dia ingin membelinya dan membebaskannya, ini firqab. Yang keenam adalah di dalam masalah ini adalah al-gharimun atau orang yang banyak hutang yang susah untuk melunasinya. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah, ini orang yang berjalan di jalan Allah ataupun untuk membangun, ya, untuk membangun fasilitas di jalan Allah, masjid dan segala macam, itu juga masuk di dalam fisabilillah. Dan juga yang ibnu sabil, ini musafir atau orang yang musafir itu membutuhkan dana atau biaya untuk safar dalam masalah ini, maka dia juga punya hak untuk mendapatkan
zakat di dalam masalah ini. Nah, ini mustahik di sini adalah mustahik zakat fitrah atau zakat mal ya. Jadi kedua-duanya di dalam masalah ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang mu'allaf dan juga untuk amil itu harus dengan ketentuan mujtahid ya. Artinya harus dengan ketentuan mujtahid jami syariat atau ulama untuk menentukannya. Kalau untuk fisabilillah secara ihtiyat ya, secara ihtiyat juga harus ditentukan di bawah naungan daripada ulama dalam mengaturnya. Nah, itu daripada masalah ke-8 memiliki hak untuk mendapatkan zakat fitrah tersebut. Tetapi di dalam masalah itu, di dalam 8 hal itu ada 4 syarat kepada mustahik. Jadi 4 syarat, jadi yang 8 itu tidak mutlak. Jadi dalam 8 hal tersebut, 8 golongan tersebut ada syarat-syaratnya. 4 syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik. Yang pertama adalah mereka itu adalah syiah. Jadi untuk zakat yang wajib itu, ya zakat yang wajib itu harus syiah. Ya, selain daripada syiah maka tidak mustahik di dalam masalah ini. Syiahnya 12 imam di dalam masalah ini. Mungkin untuk selain daripada syiah bisa diberikan tapi bentuknya sodakoh mustahabbah, bukan sodakoh wajibah atau zakat. Maksudnya sodakoh wajib dalam Quran adalah sodakot faridah, itu maksudnya adalah sodakoh yang wajib ya, baik zakat amal ataupun zakat fitrah. Yang kedua adalah bukan wajib nafkah, artinya tidak bisa diberikan kepada anaknya sendiri karena wajib nafkah dalam masalah ini tidak bisa diberikan. Yang ketiga adalah bukan sayyid. Jadi orang non sayyid tidak bisa memberikan zakat wajib kepada orang sayyid. Tetapi sesama sayyid bisa memberikan zakat wajib kepada sayyid lagi gitu. Nah, yang keempat ya, itu zakat tersebut tidak digunakan untuk maksiat. Kalau kita tahu zakat itu digunakan maksiat, maka tidak bisa diberikan kepada mereka. Dan tidak ada kewajiban bahwa mustahik itu, ya, itu yang 4 syarat tersebut. Ada keterangan tambahan bahwa tidak ada kewajiban bahwa mustahik tersebut harus adil, tapi tidak adil juga tidak jadi masalah. Mereka juga berhak untuk mendapatkannya. Tetapi kalau misalnya mutajahir atau secara terang-terangan mereka berbuat kefasikan, kemungkaran dan segala macam, maka tidak boleh diberikan kepada mereka di dalam masalah ini. Dan pemberian zakat kepada mereka tentunya karena zakat termasuk bab ibadah, maka harus dibarengi dengan qasdul qurbah atau niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah khusus mengenai masalah zakat fitrah yang lebih khusus lagi di dalam kesempatan selanjutnya. Dan pembahasan mengenai masalah zakat mal itu sudah selesai. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.